Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang aturan kosinus. Nah, aturan kosinus itu kalau mencari sudut dan mencari sisinya itu rumusnya berbeda. Ada dua dia. Beda dengan aturan sinus yang rumusnya satu dalam mencari sudut dan mencari panjang sisi. Nah, kalau aturan kosinus mencari panjang sisi itu rumusnya ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos alpha. Cos alpha ini ingat aja ini sudut A. Nah, B ini sudut B dan cos gamma ini sudut C. Jadi dia sama itu dengan A, B, C. Jadi rumus ini bisa kamu ganti-ganti ya. Kalau nggak suka alpha atau beta dengan gamma, kamu bisa ganti A, B, C. Nah, begitu juga dengan cos alpha, cos beta, dan cos gamma. Nah, cos alpha ini bisa kamu buat jadi cos A, boleh. Jadi cos alpha sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2BC. Oke. Nah, jadi dalam menghafalnya ini mudah. Saya ajari kamu untuk cara menghafalkannya biar cepat. Perhatikan. Ini jika yang ditanya A, maka di rumusnya ini semua tidak ada A kecuali cos yang ini, cos A. Jadi kalau di sini A, di sini cos A. Kalau di sini B, di sini cos B. Kalau di sini C, ini cos gamma. Jadi ini sama, alpha itu sama dengan A, beta itu sama dengan B, gamma itu sama dengan C. Boleh kamu ganti, boleh. Oke, begitu juga dengan ini. Kalau di sini alpha atau A, di sini nanti A. Oke, kalau di sini beta, di sini B, di sini gamma, di sini C. Jadi ini boleh kamu ganti, boleh ya. Bisa jadi cos A, cos B, cos C sama aja itu. Oke. Nah, sekarang syarat aturan kosinusnya. Syarat aturan kosinus, kalau aturan sinus dia ada 3. Kalau syarat aturan kosinus itu dia cuma 2. Nah, cuma 2, yaitu yang pertama semuanya yang diketahui sisi. Yang kedua yang diketahui itu sisi sudut sisi. Artinya ada sudut yang diapit oleh sisi. Jadi ada sudut yang diapit oleh sisi. Oke, sekarang contoh soalnya. Contoh soalnya misalnya diketahui segitiga ABC itu punya BC sama dengan 4, AC sama dengan 6, dan sudut ACB sama dengan 65 derajat atau sama dengan itu sudut C. Ini kan C, di tengahnya C. Nah, sudut C itu disebut sudut gamma. Jadi C itu sama dengan gamma. Oke, jadi di rumus boleh kamu ganti, nggak usah pakai gamma juga boleh, nggak masalah. Oke, perhatikan. Nah, jadi kita cari dulu apakah ini aturan kosinus atau aturan sinus. Jadi gambar segitiga sembarang boleh, entah apa segitiga apa aja boleh, sama kayak aturan sinus. Nah, lalu masukkan. Kan saya sudah pernah bilang bahwa BC itu adalah di rumus itu sisi A kecil. AC itu sisi B kecil kalau di rumus. Jadi yang nggak ada hurufnya. Ini AC kan nggak ada huruf B, maka itu sisi B. BC ini kan nggak ada huruf A, maka itu sisi A. Nah, masukkanlah dia. Ini kan AC, benar kan? BB itu datang dari di depan sudut B. Jadi itu kan kemarin sudah saya ajarkan, oke? Nah, BC itu 4, AC itu 6, ya kan? Lalu ACB itu 65 atau sama dengan sudut C atau sama dengan sudut itu gamma. Nah, perhatikan. Ini sudutnya diapit. Ada sisi, ada sudut, ada sisi. Oke. Nah, dia itu harus dari sini. Dia bacanya nggak boleh dari sini. Kenapa? Karena ini ada yang tidak diketahui. Jadi dia langsung ketemu dengan yang diketahui. Ini ada, ini juga ada, ini juga ada. Jadi nggak boleh ini ada, ini nggak ada. Lalu ke sini, nggak bisa. Oke, jadi jumpanya dengan yang diketahui. Makanya dia muternya dari sini. Oke, dari sini ke sini boleh, dari sini ke sini boleh. Ke sini nggak bisa. Oke, jadi ini sisi, sudut, sisi. Maka daripada itu, yang ditanya di sini panjang sisi AB. Jadi karena ini sisi sudut sisi, maka ini aturan sinus. Maka kita pakai rumus aturan sinus. Jadi panjang sisi yang ditanya itu panjang sisi AB. AB itu kan di rumus C kecil. Oke nih, AB. Ini C kecil karena sudutnya di depan C kan. Maka kamu carilah rumus dengan menggunakan C kuadrat. Seperti rumus tadi. Pilih C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Ini cos C atau
cos gamma. Oke, perhatikan. Nah, A-nya itu 4 kuadrat, B-nya itu 6 kuadrat, 2 dikali 4 dikali 6 cos 65 derajat. Oke. Ingat, ini perkalian. Jadi kalikan dulu, cari dulu cos 65. Cos 65 itu 0,4226. Lalu kamu kalikan dengan 48. Hasilnya ini. Jadi kali dulu ya. Ingat, operasi penjumlahan dan perkalian itu lebih tinggi perkaliannya. Oke, lalu kalikan, lalu tambahkan ini, lalu kurangkan. Dapatnya 31,7152. Itu C kuadrat. Kita mau C. Jadi kamu harus akarkan 31,7152. Yaitu C sama dengan 5,6316 cm. Oke, yang kedua, nomor 2. Nah, nomor 2 diketahui segitiga ABC dengan AB 7 cm, AC 8 cm, BC 5 cm. Nah, kalau yang begini, kamu tidak perlu lagi gambar segitiga. Karena apa? Jika semua diketahui panjang sisi, maka itu udah pasti aturan kosinus. Nah, kalau yang begini agak takut. Kenapa? Karena sinus juga ada satu sudut dia. Tapi perbedaannya kalau sinus sudutnya nggak di tengah. Ini kan sudutnya di tengah. Sisi, sudut, sisi. Maka dari itu biar septik kita gambar. Kalau misalnya ini kan semua yang diketahui sisi. Nah, hanya aturan kosinus yang diketahui sisi semua bisa dikerjakan. Kalau aturan sinus nggak bisa ada rumus semuanya sisi. Oke. Nah, ini aturan kosinus karena semuanya sisi. Jadi kalau semua sisi langsung buat kerjakan aturan kosinus. Oke, tak perlu gambar lagi. Oke, perhatikan. Ini AB 7 cm, berarti ini sisi C karena nggak ada huruf C di sini. Jadi di rumus ini sisi C. AC ini 8 cm, jadi ini sisi B. BC sama dengan 5 cm, ini sisi A. Kecuali tadi langsung dikasih tahu, contohnya A sama dengan 5, B sama dengan 8. Jadi itu langsung sudah huruf rumus. Nah, kalau begini dia belum huruf rumus, oke? Nah, jadi ingat sisi C, sudut CAB ini kan sudut A. Berarti ini sudut A. Ini disebut tadi saya bilang alfa. Yang ini B, sudut B, ini B, ini disebut sudut beta. Oke. Ingat baca sudut jika 3 huruf itu huruf yang di tengah sudut. Oke. Nah, kita cari semua sudutnya karena dia minta ketiga sudutnya. Hitunglah besar sudut-sudut, berarti semua sudutnya ada 3 ya. Sekarang kita cari yang A dulu. Jadi cos alfa atau cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Nah, ini B-nya udah ada, C-nya udah ada, A-nya udah ada. Tinggal kamu substitusikan aja. Lalu cos alfa nanti jika udah dikuadratkan, dikurang lalu dibagi, hasilnya itu 0,7857. Nah, ini cos alfa. Ingat, kita cari alfa, cari sudut. Ini masih cos alfa. Nah, alfanya itu sama dengan arcus cos 0,7857. Arcus cos 0,7857. Artinya cos berapa yang hasilnya 0,7857. Jadi alfanya itu 38,21 derajat sama dengan sudut A. Ini sudut A namanya ya, tadi alfa. Oke, sekarang cos beta. Cos beta sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Nah, A-nya ini kan 5 kuadrat, C-nya ini 7, B-nya ini 8 per 2 kali 5 kali 7. Nah, ini langsung disubstitusi aja. Sudah? Langsung disubstitusi aja. Maka setelah ditambah terus dikurang terus dibagi terus dikali itu, kau ini kerjakan atas dulu, lalu bawah dulu, lalu kamu bagikan. Jadi beta sama dengan arcus cos 0,1429. Oke? Beta sama dengan arcus cos 0,1429. Jadi beta sama dengan 81,79 derajat. Sama dengan sudut B. Nah, dengan demikian gamma itu sama dengan, kita nggak usah lagi cari dalam rumus yang ini. Karena kita udah tahu bahwa semua sudut besar segitiga itu semuanya 180. Sudah? 180 kurang 38,21 derajat tambah 81,79 derajat. Jadi 180 dikurang 120. Jadi sudut C itu atau sudut gamma itu sama dengan 60 derajat. Oke, perhatikan ini. Ini kan beta sama dengan arcus cos 0,1429.
Jadi cos beta itu sama dengan 0,1429. Nah pertanyaannya, ini kan tidak sudut istimewa. Karena ini tidak sudut istimewa, sudah. Jadi saya akan buat nanti di dalam diketahuinya. Arcus ini berapa hasilnya, sudah. Atau saya akan hanya minta dengan pertanyaan cos beta sama dengan berapa. Jadi kamu langsung jawab ini. Jadi contohnya nanti saya udah buat pertanyaan, pertanyaan terus nanti yang ditanya itu cos beta sama dengan titik-titik. Jadi kamu tidak perlu arkuskan kalau misalnya itu tidak suatu sudut istimewa. Oke. Nah, soal yang pertama tadi ini kan tidak sudut istimewa juga. Sama halnya dengan seperti itu. Mungkin nanti saya tanya di sini, hitunglah cos alfa. Jadi langsung jawabannya ini. Jadi tidak perlu kamu arkuskan. Nah kalau yang ini kan akar dari 31,7152 ini bukan akar yang bisa kamu akarkan secara langsung tanpa menggunakan kalkulator. Maka saya akan hanya minta sampai seperti ini. Mungkin nanti di ABCD saya akan tulis C sama dengan titik-titik, itu saya bikin akar 31,7152. Jadi tidak 5,6316. Jadi saya buat dalam bentuk akar saja jika tidak bisa langsung diakarkan. Oke. Jadi tidak perlu bingung, nanti soalnya pasti bisa kamu kerjakan tanpa menggunakan kalkulator. Oke, terima kasih kau pelajari ini materi yang baru ini, aturan sinus kamu ulang-ulang, cari soal yang lainnya. Dan jangan lupa kamu catat dan kamu pahami supaya kamu paham nanti waktu ujian.